Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada video kali ini, aku mau membahas sedikit mengenai salah satu produk investasi keuangan yang ada di Indonesia, yaitu reksadana syariah. Apa sih reksadana syariah itu? Reksadana sendiri berasal dari dua kata, yaitu reksa yang berarti penjaga dan dana yang berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan syariat yang berasal dari bahasa Arab adalah syariah yang artinya yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama, dan juga alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah itu merupakan reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahibul al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil sahibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Lalu bagaimana sejarah reksadana syariah yang ada di Indonesia? Di Indonesia, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana yang awal mulanya bersifat sebagai reksadana tertutup, yang mirip dengan Scottish American Investment Trust. Nah, seiring dengan hadirnya Undang-Undang Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksadana tumbuh aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana yang terbuka. Kemudian pada tahun 1997, perusahaan sekularitas milik negara, PT Dana Reksa, yang menjadi pionir dalam menerbitkan reksadana syariah. Reksadana ini menjadi instrumen pasar modal pertama yang beroperasi secara syariat Islam dan sebagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah. Fungsi daripada reksadana syariah ini terdiri atas 5 fungsi. Yang pertama yaitu diversifikasi investasi yang terwujud dalam bentuk portofolio yang dapat menurunkan dari berbagai tingkat resiko. Reksadana melakukan diversifikasi dalam berbagai efek sehingga mampu memperkecil suatu resiko. Fungsi yang kedua ialah kemudahannya dalam berinvestasi. Nah, kemudahan ini tercermin dalam pelayanan administrasinya dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan. Kemudian fungsi yang ketiga ialah efisiensi biaya dan waktu yang dilakukan oleh manajer investasi secara profesional, sehingga untuk seorang investor tidak perlu memantau sendiri kinerja investasinya tersebut. Kemudian fungsi reksadana syariah yang keempat ialah likuiditas. Nah, likuiditas ini berarti pemodal dapat mencairkan kembali saham atau unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh masing-masing reksadana, sehingga mampu memudahkan investor dalam mengelola kasnya. Nah, reksadana ini wajib membeli kembali unit penyertaannya sehingga sifatnya menjadi liquid. Dan yang terakhir ialah fungsi transparansi informasi. Nah, dalam hal ini, reksadana diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan biayanya yang secara berkala maupun kontinu, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya, dan resikonya. Lalu, apa saja jenis-jenis reksadana syariah? Nah, jenis-jenis reksadana syariah ini dikelompokkan atas 3 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk hukum di Indonesia. Yang kedua, berdasarkan dari sifat operasionalnya. Dan yang ketiga, ialah berdasarkan jenis kategorinya. Jenis-jenis reksadana syariah berdasarkan dari jenis kategorinya. Jenis yang pertama yaitu reksadana pasar uang atau money market fund. Merupakan jenis reksadana yang melakukan investasinya sebesar 100% dalam efek hutang yang berjangka pendek atau kurang dari 1 tahun.
Nah, reksadana ini memiliki resiko yang paling rendah dan cocok bagi investor yang berinvestasi dalam jangka pendek. Kemudian jenis yang kedua ialah reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Nah, ini merupakan jenis reksadana yang melakukan investasi minimal sebesar 80% dalam efek yang bersifat hutang dan 20%-nya ini dapat dikelola untuk instrumen lainnya. Efek yang bersifat hutang itu menghasilkan dalam bentuk bunga. Kemudian jenis yang ketiga ialah reksadana saham atau equity funds. Nah, ini merupakan reksadana yang melakukan investasinya sebesar 80% dalam efek yang bersifat saham dan 20%-nya ini dikelola untuk instrumen lainnya. Efek sahamnya ini beresiko sangat tinggi dan mampu memberikan potensi hasil yang tinggi pula sesuai dengan pertumbuhan harga saham dan hasil lainnya yang berupa dividen. Kemudian jenis yang keempat ialah reksadana campuran atau balance fund. Nah, pada reksadana ini dapat melakukan investasi baik pada efek hutang maupun efek modal. Dan porsi alokasinya ini sangat fleksibel. Nah, reksadana ini terbagi atas 3 reksadana. Yang pertama yaitu reksadana terproteksi atau Capital Protective Fund, yaitu jenis pendapatan tetap, namun manajer ini melindungi investasi awal investor agar tidak berkurang nilainya saat jatuh tempo. Nah, sebagian besar dana yang dikelola dimasukkan pada efek bersifat hutang sehingga saat jatuh tempo setidaknya menutup nilai proteksi. Sisanya ini diinvestasikan ke pihak lain sehingga investor memiliki peluang meningkatkan NAV. Kemudian reksadana yang kedua ialah reksadana penjaminan, yaitu reksadana yang menjamin investor sekurang-kurangnya yang akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo, sepanjang persyaratannya dipenuhi. Nah, jaminan yang diberikan oleh lembaga penjamin berdasarkan kontrak lembaga dengan manajer dan bank kustodian. Dan yang terakhir ialah jenis reksadana indeks portofolio yang terdiri atas efek-efek yang menjadi bagian dari indeks acuan. Selanjutnya yaitu jenis reksadana syariah berdasarkan dari bentuk hukum yang ada di Indonesia. Yaitu terdapat 2 bentuk hukum reksadana. Di antaranya yang pertama ialah perseroan terbatas atau PT Reksadana dan reksadana kontrak investasi kolektif atau reksadana KIK. Nah, dalam hal kepemilikan PT Reksadana ini menerbitkan saham yang dibeli investor sehingga investor memiliki hak kepemilikan atas PT tersebut. Sedangkan reksadana KIK ini menerbitkan unit penyertaan sehingga investor memiliki kepemilikan atas kekayaan aktiva bersih reksadana tersebut. Pada slide ini juga sudah dijelaskan dan digambarkan secara detail mengenai prinsip transaksi reksadana syariah yang dimulai dari adanya proses screening atau penyaringan, kemudian dilanjutkan pada proses cleansing atau purification, hingga pengawasan yang lebih selektif daripada BAPEPAM. Reksadana syariah ini adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya ini mengacu kepada syariah Islam. Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit dalam melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan daripada reksadana syariah ialah memenuhi kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian
Adapun prinsip dasar daripada reksadana syariah ialah prinsip mudharabah atau kirat, yang berarti sebagai suatu ikatan atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Kemudian bagaimana mekanisme transaksi reksadana syariah ini? Nah, dalam melakukan transaksi reksadana syariah ini tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung gharar seperti nasi atau penawaran palsu, kemudian ikhtikar dan tindakan spekulasi lainnya. Nah, di dalam mekanisme transaksi reksadana syariah ini terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama ialah antara pemodal dengan manajer investasi yang dilakukan dengan sistem wakalah. Akad wakalah yang dipakai dalam kontrak antara pihak investor dengan manajer investasi pada intinya ialah perjanjian pemberian kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya dengan harapan pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Kemudian mekanisme yang kedua ialah antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Sistem mudharabah ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu yang pertama yaitu adanya pembagian keuntungan antara pemodal atau sahib al-mal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Kemudian karakteristik yang kedua ialah pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Dan karakteristik yang terakhir ialah manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya, bukan karena kelalaiannya. Apa saja yang menjadi produk di dalam reksadana syariah? Saat ini, di dalam pasar modal Indonesia terdapat 3 produk reksadana syariah yang telah ditawarkan. Di antaranya yaitu yang pertama ada dana reksa syariah atau reksadana saham, yang kedua ada dana reksa syariah berimbang, dan yang terakhir adalah PNM syariah atau reksadana campuran. Nah, dana reksa syariah dan dana reksa syariah berimbang ini dikelola oleh PT Dana Reksa Investment Management. Dana reksa syariah bertujuan untuk memberi kesempatan investasi yang maksimal dalam jangka panjang kepada investor yang hendak mengikuti syariah Islam. Kemudian dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio sekuritas dengan komposisi investasi minimum 80% di saham dan maksimum 20% di obligasi atau maksimum sebesar 20%-nya di instrumen pasar uang. Pada dana reksa syariah berimbang ini, dana yang terkumpul akan diinvestasikan minimum sebesar 25% hingga maksimum 75% dalam saham atau minimum 25% hingga maksimum 75% dalam obligasi dan sisanya pada instrumen pasar uang dengan mengikuti syariah Islam. Sementara pada reksadana PNM Syariah dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani Investment Management. Nah, tujuan investasinya ini ialah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang. Sedangkan dana yang terkumpul akan diinvestasikan sebesar 30% hingga 70% pada saham atau 30 hingga 70% pada obligasi dan sisanya pada instrumen pasar uang. Informasi lengkap mengenai ketiga merek reksadana tersebut dapat dipelajari lebih rinci pada prospektusnya. Selanjutnya, untuk menilai kinerja dari reksadana syariah ini, selain dapat menjadi patokan pada nilai aktiva bersih atau NAB per unitnya, juga diperlukan suatu acuan seperti layaknya reksadana saham konvensional yang mengacu kepada kinerja indeks harga saham gabungan.
Fungsi daripada reksadana syariah ini terdiri atas 5 fungsi. Yang pertama yaitu diversifikasi investasi yang terwujud dalam bentuk portofolio yang dapat menurunkan dari berbagai tingkat resiko. Reksadana melakukan diversifikasi dalam berbagai efek sehingga mampu memperkecil suatu resiko. Fungsi yang kedua ialah kemudahannya dalam berinvestasi. Nah, kemudahan ini tercermin dalam pelayanan administrasinya dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan. Kemudian fungsi yang ketiga ialah efisiensi biaya dan waktu yang dilakukan oleh manajer investasi secara profesional. Sehingga untuk seorang investor tidak perlu memantau sendiri kinerja investasinya tersebut. Dengan demikian, reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit. Reksadana ini memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang dapat meningkatkan kesejahteraan material. Sekian dari saya mengenai reksadana syariah dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.